Sehebat itulah seorang orang tua ya, seorang mama. Dia juga ngerasain sakit apa yang dirasain anaknya. Bisa nggak sih ya laki-laki di luar sana, lu orang, pada mikir, seorang ibu ngurus anaknya itu ya, dari mulai dia masih dalam perut, dia urus baik-baik, sampai ngelahirin, dia ngerasain sakit untuk ngelahirin anak perempuannya. Terus lu nih ya, buat laki-laki yang punya indikasi buat selingkuh ya, orang yang baru dia kenal, orang yang istilahnya orang lain, terus menikahinya, menyakitinya, tanpa rasa. Hola netizen yang tercinta. Akhir-akhir ini sebuah video memperlihatkan seorang istri pergoki suami nikah lagi di Karawang viral di media sosial. Sang suami yang bernama Bayu itu berdalih sedang dinas keluar kota, padahal dia diam-diam menikah dengan wanita lain. Sang istri bersama ibunya datang secara diam-diam juga dan memergoki suami yang tengah mengadakan hajatan bersama istri baru. Dengan ramainya video tersebut, kini si suami yang bernama Bayu muncul untuk memberikan klarifikasi terkait ramainya video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu, suami dari Suhartati. Saya di sini ingin klarifikasi mengenai video yang beredar di mana-mana. Sehingga saya tegaskan bahwa yang bikin video dan yang menangis teriak di depan rumah istri saya itu adalah saudara dari mantan istri saya. Dan saya tegaskan sekali lagi, yang menangis di depan teras rumah istri saya itu mantan kakak ipar saya, namanya Ibu Aris alias Ibu Asih, yang bikin video sampai masuk ke dalam rumah itu keponakan dari mantan istri saya. Nah, mantan keponakan dari istri itu namanya saudari Ari. Jadi jangan sampai kalian mengupload video, men-share di media sosial di mana-mana, tidak tahu permasalahannya, sehingga kalian bisa saya tindak lanjuti atas pencemaran nama baik saya pribadi maupun keluarga dari istri saya. Jadi saya harap kalian yang mengupload video, yang menyebarkan video dimanapun berada, tolong hapus. Dan saya ingatkan, kalian tidak tahu menau masalah pribadi. Jadi sehingga kalian menyakiti dan menghakimi seenaknya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu akibatnya. Klarifikasi dari Bayu pun malah menuai banyak hujatan dari netizen yang maha benar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kamari kasus si Popo, ayeuna kasus kawin deui. Pikir-pikir zaman ayeuna lalaki, zaman edan nu bada lenger, hirup nurut tibang nurut ya hayang kawin deui segala. Aya lalakinya anu teu becus usaha loba ngatur ka awewe. Hirup teu bisa ngabahagiakeun anak pamajikan, loba itu ieu asa aing egois. Cing cobalah ayeuna mah awewe nu nyararandung teh. Lalaki teh nu kararitu patut mah tong diararingu gantung we na tangkal cikur. Pikir-pikir pusing aing. Ningali TikTok kan perselingkuhan terus moal tiktokan deui pusing urang mah. Mama cicing ke neng anu bakal ngomongan si Aa ngakuna dinas luarnya ipek teh kalah kawin jeung ngora. Ai maneh satapak-tapak kene gawe di pabrik garmen di meskipun di Karawang UMR gede ya mana teh beli polontong gitu nya lebaran teu balik di dinya teh ya terus aing ngakuna ayeuna dinas luar ai sih ya boga otak teu gaji masih kene UMR oge ayeuna viral maneh dipecat syukur sia kegayaan teh yang kawin 2 kali pamajikan jeung anak maneh teh inget di imah viral sia dipecat. Sumpah gue bengong.
lihat videonya, keren banget sih. Sabar lu keren banget. Kalau gue jadi lo, gue udah tarik tuh lakinya, gue udah tarik tuh ceweknya ya kan. Gue ngamuk gue beneran, nggak terima gue digituin. Tapi gue nggak habis pikir, lo kok sabarnya segitunya. Gila, gue cuman kasihan juga sama mamanya istri Sah ya. Itu kayaknya histeris banget, kayak kecewa banget ya. Iyalah gimana nggak kecewa, anaknya digituin sama laki-laki macam lu Bayu. Buat Pak Bayu nih ya, buat si Bayu nih, Bayu, emang bini lu kurang apa sampai lo mau kawin lagi, mau nikah lagi? Hah? Nggak bisa dapet izin dari bini lu emang? Nah, sampai lo mau kawin diem-diem kayak gitu? Hah? Gue penasaran nanti kelanjutannya kayak gimana. Apa lo masih kerja di tempat lama lo? Hah? Atau lo nanti dipecat dengan adanya viral kayak gini? Hah? Belum lagi tuh nanti tuh ceweknya tuh, lo belum tahu aja kan menurut netizen yang semakin silet. Perisai. Gue jadi pengen nunggu kelanjutannya. Kabarin ya kalau ada kelanjutannya. Gue pengen komentar lagi. Yang seragam biru ini karyawannya ya? Keluar dulu Glenn be. Nanti dulu itu melap piring itu. Gak jadi Glenn makan enak. Potong aja Glenn, mampus. Keluar dulu Glenn. Atau Glenn keluarga dari perempuan yang gatal ini. Itu istri barunya pun atau diri kali kau menggatal sepenuhnya sama laki orang. Gak kau teteh dulu laki-laki itu. Yang penting duitnya hedon. Ya, halah tetet. Kau carilah laki-laki lain. Kenapa harus laki orang? Ada aja lah kau, udah tuh cukup lah menerima uang bulanan kau kalau mau sampai nikah jadi istri dua. Mau lah kau dimadu-madu Kalau aku pun gak sempat aja aku mau videokan itu bu. Ya, sempat lagi mau videokan ini istrinya. Ya, pohon sekali mukanya itu. Yang jadi pertanyaan aku itu adalah apakah si pengantin wanitanya ini tahu kalau misalnya laki-laki ini sudah beristri atau sudah berkeluarga, atau jangan-jangan yang laki-lakinya ini mengaku bujang atau mengaku sudah bercerai, atau mungkin ada dokumen yang dipalsukan sehingga pernikahan ini bisa berlangsung. Hal status pernikahan yang laki-laki ini kan masih sah sebagai suami istri dengan yang wanita sebelumnya. Kenapa bisa sampai terjadi pernikahan yang kedua padahal status pernikahan yang pertama ini masih ada gitu. Kalau misalnya kita akan menikah itu kita akan memberikan berkas-berkas, di antaranya itu adalah pernyataan bahwa kita belum pernah menikah, sudah menikah, bercerai atau seperti apa. Semuanya lengkap di kertas itu. Nantinya kertas itu akan kita berikan kepada ketua RT setempat sebelum kita ke KUA setempat yang akan kita tuju untuk menikah. Tapi kok bisa gitu pernikahan itu terjadi sementara statusnya ini masih suami istri dari yang pertama. Artinya kalau misalnya yang laki-laki ini mau menikah untuk yang kedua kali dengan status masih sah suami istri dengan yang pertama, itu kan namanya poligami. Kalau poligami ini kan harus berdasarkan persetujuan dari istri pertama. Pertanyaannya, kalau seandainya yang perempuan ini tahu laki-laki ini sudah beristri, apakah mungkin ada indikasi pemalsuan dokumen pernikahan itu bisa terjadi? Ini asumsi aja ya, karena nggak masuk akal aja gitu. Masa KUA itu menerima atau RT setempat itu menerima data-data orang yang sudah menikah tapi menikah lagi padahal status pernikahannya itu masih ada, masih aktif, atau istilahnya belum bercerai gitu. Ajaib sih, kok status pernikahannya masih ada tapi masih bisa menikah lagi gitu. Kecuali kalau misalnya statusnya sudah bercerai gitu di KTP atau di sistem atau di pengadilan agamanya udah ketok palu gitu, itu nikah lagi masih bisa. Tapi kalau misalnya statusnya masih sah suami istri tiba-tiba nikah lagi, aneh kan? Berarti ada sesuatu. Semoga kita sebagai para wanita untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan, dan semoga kejadian ini nggak terjadi di kita ataupun keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Untuk istri pertamanya, aku cuma bisa bilang sabar. Nggak kebayang sih sakitnya seperti apa. Izinnya dinas per kota tapi nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, eta selingkuh, lalaki selingkuh teureun-eureun di muka bumi ieu lalaki salingkuh ku beuki aing mah. Kenapa sih?
Kunaon salah lingkuh wae ngaku dinas keluar sing orang kawin deui di luar. Ih meni garila da kumaha yang lalaki hiji lalaki bisa teu setia awewe mah da. Ueuh hayang naon setia please cukup satu perempuan hiji awewe cukup. Naonan kikituan atuh manggaro we geura. Ih geuleuh. Bener-bener nggak tahu malu, heran aja laki-laki ya bisa-bisanya gitu, mau menikah di belakang istrinya tanpa sepengetahuan istrinya, apalagi statusnya hanya karyawan garmen yang notabene setauku di Karawang itu garmen itu paling kecil ya dibanding pabrik lain, mungkin bisa di bawah 5 juta, 4 juta mungkin ya, ada juga yang 3 juta ya. Nggak habis pikir itu mau dikasih makan apa. Saya yakin sih si perempuan yang mau dinikahin barunya itu juga udah dibohongin habis-habisan, yakin sih, karena tapi bisa juga sih mungkin kemakan bolan cinta ya. Semoga tetehnya dan ibu mertuanya bisa sembuh dan tabah. Nih, yang perempuan ini istri baru ataupun istri kedua dari si laki-laki, si suami ibu yang datang ngelabrak ke acara pernikahan suaminya. Kebetulan si ibu yang datang labrak ini masih statusnya istri sah dari si suami yang menikahi mbak pengantinnya ini, yang baju pengantin. Cuman gue herannya di sini ya, kenapa perempuan tuh gampang banget percaya sama mulut laki-laki? Harusnya orang yang menjatuhkan pilihan untuk menikah itu tahu bibit bebet bobot calon istri ataupun calon suaminya. Dan gue juga heran, ini pernikahan sah di KUA dengan akad nikah ijab kabul atau cuman pernikahan siri. Meskipun pernikahan siri, harus tahu lah kalian sebagai perempuan ya terutama nih, tahu calon suami kalian itu udah punya keluarga, punya istri, punya anak atau belum gitu loh. Terus apalagi nih pernikahan yang resmi, ada akad nikahnya, ada ijab kabulnya di KUA. Pastikan tuh berkas administrasi kependudukan dari KK, KTP, surat keterangan N1 sampai N10 di kelurahan, tempat si mempelai perempuan mempelai laki-lakinya kan juga harus jelas. Nah di KTP, di berkas data kependudukan KTP KK itu kan nggak bisa bohong, mana status seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah ataupun masih lajang, kan kelihatan banget di situ. Kenapa ada pernikahan yang masih berstatus suami istri kok bisa menikah gitu loh. Itu kalau yang pernikahan sah menurut KUA dengan akad nikah ataupun ijab kabul, kecuali kalau pernikahan siri. Kalau pernikahan siri nggak masalah sih kalian mau menikah dengan suami orang ataupun istri orang, cuman alangkah baiknya diketahui oleh kedua belah pihak kalau mau menikah siri gitu loh, biar nggak jadi gegeran seperti ini gitu loh. Kalau ini yang salah laki-lakinya, alasannya dinas luar kota. Kebetulan perlu diingat ya kalian sebagai seorang laki-laki, insting seorang perempuan itu kuat, apalagi istri. Kalian banyak pola, kalian banyak tingkah, mau nggak mau istri itu dikaromai Gusti Allah itu sebuah insting atau feeling. Pastilah cepat atau lambat istri kalian itu bisa mengungkap gerak-gerik si suami yang mencurigakan. Cuman istri itu dipendam dulu sebelum jatuh tempo dia mengeluarkan bomnya gitu loh. Jadi kalian seorang laki-laki harus hati-hati terhadap istri kalian. Gak bakalan kalian bisa membohongi istri kalian terus menerus. Terus bagi perempuan nih ya, saya ingatkan baik-baik, dicamkan ya kata-kata saya. Kalau kalian mau menikah, hati-hati, teliti laki-laki yang mau jadi pendamping kalian. Dia sudah berkeluarga atau belum, sudah menikah atau belum, dia statusnya lajang ataupun berstatus masih menikah alias suami orang. Begitu juga dengan perempuan. Jika kalian mau menikahi seorang perempuan, cross check dulu bibit bebet bobotnya, terutama status pernikahannya, dia benar-benar lajang ataupun sudah menikah menjadi istri orang, karena itu kedepannya akan fatal jika kalian teruskan.
apalagi pernikahan sah, harusnya pihak kelurahan itu lebih selektif agar tidak sembarangan meloloskan sebuah pernikahan. Data-data harus valid, data-data harus komplit, disertakan dengan saksi-saksi yang mendukung lainnya. Jadi tidak akan timbul sebuah permasalahan seperti yang di video ini. Karena pada dasarnya perempuan itu harus lebih cerdas dalam memilih suami. Kalau suami yang kalian pilih untuk menjadi imam kalian, menikahi kalian aja dari awal udah bohong seperti ini, berharap pernikahan itu akan bahagia, nggak mungkin. Pasti akan jadi malapetaka. Gitu aja, salam waras, terima kasih. Gue tuh dari kemarin ya video ini bolak-balik mulu. Yang gue fokus tuh bukan apa-apanya, bukan ke istri tuanya yang kuat banget, bukan sama suaminya yang sok cool banget, bukan juga sama pelakornya yang nggak mau tahu. Tapi gue tuh fokus sama tangisan mamanya yang terdengar sakit banget. Sehebat itu loh seorang orang tua ya, seorang mama. Dia juga ngerasain sakit apa yang dirasain anaknya. Bisa gak sih ya laki-laki di luar sana, lu orang, pada mikir, seorang ibu ngurus anaknya itu ya, dari mulai dia masih dalam perut, dia urus baik-baik, sampai ngelahirin, dia ngerasain sakit untuk ngelahirin anak perempuannya. Udah lahir, dia juga urus, sampai gedein, sampai udah gede, ketemu kalian yang namanya seorang suami. Terus lu nih ya, buat laki-laki yang punya indikasi buat selingkuh ya, orang yang baru dia kenal, orang yang istilahnya orang lain, terus menikahinya, menyakitinya, tanpa rasa kasihan gitu. Punya otak gak sih kalian? Punya otak gak? Minimal punya otak lah kalau selingkuh, ya gak sih? Dek gue anjing. Ini viral ya. Assalamualaikum ganteng. Emangnya poligami teh emang disahkeun ku negara maupun ku agama ogenya. Tapi anu ngaranna poligami teh kudu aya persetujuan istri pertama. Jeung pamajikan anu kaduana ge kudu istri pertama nu milihkeun guys. Minimal lah poligami mah geus kaayaan mapan, bisa nyukupan istri ngora, istri tua. Ieu mah tibang kuli garmen sok-sokan. Jeung eta nu jadi awewe nu ngaranna itu mungkin sih mainan tanya eta bahwa eta salaki batur. Eta kan pernikahan teh meureun sakralnya, otomatis pasti dicek meureun KTP, rek kakana heuteut. Intina mah nu ngaranna selingkuh mah rek awewe lalaki ge pembenaran KBG salah sarua salah. Jeung urang mah salut ka pangajikan anu pertamana tegar pisan, teh nu sabarnya teh. Laki kos kitu mah mending dibuang wae tong diingu, percuma. Welcome to dunia perselingkuhan di mana pelakor menikahi suami orang. Kenapa sih? Akhir-akhir ini tuh banyak banget orang yang jahat gitu. Kalian tahu nggak sih, orang yang selingkuh itu orang yang benar-benar jahat karena mereka tuh menzolimi pasangan mereka, menzolimi keluarga mereka gitu. Yang anehnya lagi, mereka itu tutup mata, tutup hati. Mereka tahu kalau perbuatan itu salah, tapi mereka lanjut ngegas aja melakukan kesalahan itu gitu loh. Jadi nih, buat para cowok-cowok yang suka selingkuh, bukan cowok aja sih, cewek-cewek juga ada banyak yang suka selingkuh. Please lah, tolong kalian harus pikirin deh, jangan nambah daftar anak broken home itu lebih banyak lagi akibat perceraian orang tua. Sumpah ya, yang kerja di garmen pasti pernah temu kayak gini. Jadi aku tuh keinget berapa tahun yang lalu ya, 2016 pokoknya, lupa aku itu. Jadi rumah aku ini barengan sama toko juga di pinggir jalan. Jam 4 subuh loh, aku denger ada yang nangis kayak didengerin lah tuh kan, dengerin nih, ih setan nih kata akunya, kok ada yang nangis malam-malam nih, perempuan soalnya kan yang nangis. Udah ditungguin sampai 1 jam, oh yang hilang nih nangisnya nih setan kayak sedih banget. Canda. Terus bangunin lah tuh orang tua tuh, coba dia dengerin, ya bu kok ada gitu loh ya kan suara nangis. Dia mereka denger juga, tungguin lagi tuh. Wah katanya aku, ini bukan nangis nih, bukan setan nih yang nangis nih, orang nih. Keluar lah tuh, bener ada mas-mas sama mbak-mbak lagi duduk berdua, ceweknya nangis aja. Yang ceweknya bawa tas gitu, ya Allah sampai bangun bawa tas gitu kan, tas gede. Terus tanya, kenapa mbak kok nangis? Curhat lah mbaknya. Gitu, ini nih katanya, suami saya nih mbak udah 3 bulan gak pulang-pulang. Sedih dong kita dengernya, gak ngasih saya nafkah nih. Sedih saya, sedih lah kita ya, 3 bulan gak pulang ke rumah, gak dikasih nafkah. Gak lama dia ngomong gini, dia di rumah istri pertamanya aja. Buset, kan kaget deh kan, lupa dia sama saya. Oh sama kaget kan, gue kaget lah gitu loh. Sama bapak saya ditanya, mas kerja di mana? Di PT, pokoknya PT-nya sekarang udah bangkrut, yang ada di Olek.
Orang luar aja pasti tahu. Oh, dalam hati gua haji UMR dong, punya istri 2, tapi nggak boleh julid. Ingat itu bener-bener. Terus istrinya itu mau kabur, mau pulang lah kayak daerah Jawa, tapi sama suaminya ini ditahan, nggak boleh. Ya kan istrinya udah nggak mau gitu loh, misalnya kayak 3 bulan nggak dikasih nafkah, nggak pulang gitu kan. Tapi kayaknya dia juga sadar posisi tuh, istri keduanya itu dia sadar posisi ya. Nah ya istri yang keduanya sadar posisi kalau dia itu jadi duri gitu. Jadi di garmen itu nggak heran, jangan garmen kayak pabrik-pabrik yang lain tuh emang udah kayak gitu. Ada juga nih, udah tahu punya istrinya cantik banget, punya anak kecil, ngebuntingin teman pabriknya. Ada banyak kok kayak gitu, udah nggak heran.